Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Metode Perancangan Program. Kali ini kita masuk ke pertemuan 4 tentang Selection Control Structures. Tujuan pembelajaran di pertemuan 4 ini yang pertama adalah menjelaskan tentang penggunaan dari simple selection, multiple selection, dan nested selection dalam algoritma. Yang kedua, mengenalkan tentang struktur dari case ya dalam pseudocode. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengembangkan algoritma dengan menggunakan jenis dari selection control structure ya. Oke, yang pertama, selection control structure atau struktur kontrol seleksi mewakili kemampuan pengambilan keputusan dari komputer. Artinya, Anda dapat menggunakan struktur kontrol pemilihan dalam pseudocode untuk menggambarkan pilihan antara dua atau lebih tindakan, tergantung pada apakah suatu kondisi benar atau salah. Kondisi dalam pernyataan if didasarkan pada perbandingan dua item dan biasanya dinyatakan dengan salah satu operator relasional. Di sini contohnya ada tanda lebih kecil, tanda lebih besar, sama dengan, kemudian lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Ya. Itu adalah operator relasional. Ada beberapa variasi dari struktur seleksi. Yang pertama yaitu simple selection atau seleksi sederhana berupa pernyataan dari if ya. Terjadi ketika pilihan dibuat antara dua jalur alternatif tergantung pada hasil dari suatu kondisi yang benar atau salah. Struktur direpresentasikan dalam pseudocode menggunakan kata kunci if, then, else, dan and if. Sebagai contoh, di sini ada case yaitu if account balance kurang dari $300, then service change sama dengan $5, else service change sama dengan $2, and if. Jadi di sini ada satu kondisi ya atau satu pernyataan kondisi lah ya, di sini satu kondisi yaitu account balance, di mana account balance-nya adalah kurang dari $3.000. Maka di sini ada dua pernyataan. Kalau kondisinya account balance-nya kurang dari $3.000, maka akan dilakukan eksekusi atau instruksi yaitu service change sama dengan $5.000. Else, selain itu, berarti service change-nya adalah $2 ya. Jadi ini ada sebuah pernyataan atau kondisi, kalau kondisinya benar ya, then maka akan mengeksekusi perintah ini yaitu service change-nya adalah $5. Selain itu, berarti kalau kondisinya salah, maka service change-nya adalah $2 ya. Jadi hanya satu dari jalur then, kemudian else yang akan diikuti tergantung dari hasil kondisi dalam clause if ya. Ini untuk contoh dari simple selection atau seleksi sederhana. Yang kedua, seleksi sederhana dengan sini null, false branch ya. Struktur else null adalah variasi dari struktur if sederhana digunakan ketika tugas dilakukan hanya ketika kondisi tertentu benar. Jika kondisinya salah, maka tidak ada pemrosesan yang terjadi dan pernyataan if akan dilewati ya. Jadi di sini sebagai contoh, if student attendance sama dengan part-time, maka then add 1 to part-time count. Artinya di sini ada kondisi kalau jenis siswanya adalah part-time, maka dia akan melakukan penambahan ya. Akan melakukan proses
penambahan ya atau perhitungan part-time count ya, penambahan 1 ke part-time count. Bagaimana kalau dia kondisinya salah? Kalau ini kan kondisinya benar ya, maka akan menjalankan perintah yang ini. Kalau kondisinya salah ya tidak ada pemrosesan apapun ya. Jadi di sini ada satu kondisi dengan satu pernyataan. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi, yang nomor 1 ya. Kalau di nomor 1 ini kondisinya ada 1. Kemudian pernyataannya kalau benar dilakukan perintah ini, kalau dia salah ini, ya, itu bedanya. Kalau ini kan dia akan melakukan perintah atau menjalani proses kalau dia hanya berkondisi dengan kondisi benar, gitu. Selanjutnya ada combined selection. Pernyataan if gabungan, yaitu pernyataan yang berisi beberapa kondisi, masing-masing terhubung dengan operator logika AND atau OR, jika konektor AND digunakan untuk menggabungkan kondisi, maka kedua kondisi harus benar. Jadi kalau ada dua kondisi digabungkan, ya, maka dua kondisi itu harus nilainya benar jika menggunakan AND. Tapi kalau menggunakan OR, maka dia boleh salah satu saja yang benar, ya. Oke, di sini sebagai contoh, di sini kondisi siswanya adalah part-time. Jika kondisi siswanya adalah part-time, and ya, ini ada operator logikanya and, student gender sama dengan female, ya. Jadi selain dia statusnya adalah part-time, dia juga harus berjenis kelamin female. Kalau dua-duanya ini benar, maka akan mengeksekusi perintah ini, akan melakukan penambahan, ya. Dimana berarti part-time, female part-time count-nya bertambah 1. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kondisinya dilihat pertama kalau dia statusnya part-time and dia berjenis kelamin perempuan, maka akan laksanakan perintah ini. And kondisinya harus dua-duanya benar. Nah, kalau OR tadi yang sudah saya sampaikan, jika kondisinya OR menggabungkan dua kondisi dengan menggunakan OR, maka hanya satu kondisi yang harus benar. Ya. Kalau salah satunya benar, sudah bisa dieksekusi perintahnya, ya. Di sini sebagai contoh, kondisi pertama adalah status dari siswanya adalah part-time. Kemudian kondisi keduanya adalah berjenis kelamin perempuan. Tapi di sini operator logika yang digunakan adalah OR. Berarti kalau ini benar atau yang ini benar, maka akan mengeksekusi perintah ini. Ya. Jadi OR itu penggunaannya kondisinya boleh salah satu saja yang benar. Berbeda dengan AND. Kalau AND tadi dua-duanya harus benar. Oke, kita lanjut. Di sini artinya penghitung akan bertambah 1 jika siswa paruh waktu tanpa memandang jenis kelamin. Atau yang kedua, jika siswa perempuan terlepas dari pola kehadiran. Ya, ini masih lanjutan dari logika OR ya. Jadi, penghitung akan bertambah dengan kondisi pertama, kalau dia siswanya paruh waktu, namun tanpa memandang jenis kelamin, mau dia perempuan ataupun laki-laki. Yang kedua, kalau dia perempuan tanpa melihat dari pola kehadirannya, mau dia part-time atau full-time. Ya. Hanya siswa yang bukan perempuan dan bukan paruh waktu yang akan diabaikan. Ya. Bukan perempuan dan bukan paruh waktu. Ya. Jadi, proses female part-time count akan berisi jumlah total siswa paruh waktu perempuan, kemudian siswa paruh waktu laki-laki, dan siswa penuh waktu perempuan. Akibatnya,
email part-time count bukan lagi nama yang berarti untuk variabel ini. Kita harus sepenuhnya memahami pemrosesan yang terjadi saat menggabungkan kondisi dengan operator logika AND atau OR. Lebih dari dua kondisi dapat dihubungkan bersama dengan operator AND atau OR. Namun, jika kedua operator digunakan dalam satu pernyataan if, tanda kurung harus digunakan untuk menghindari ambiguitas. Ya, jadi kalau ada dua penggunaan operator logika AND dan OR dalam satu if, harus menggunakan tanda kurung supaya nanti tidak rancu jadinya, tidak ambigu. Ya. Di sini sebagai contoh, if record code sama dengan 23, or update code sama dengan delete. Ya. And account balance sama dengan 0. Then delete customer record. Jadi di sini pernyataan if tidak lagi ambigu dan jelas kondisi apa yang diperlukan untuk menghapus customer record. Jadi perintahnya kan ini adalah menghapus record dari customer. Catatannya yang hanya akan dihapus jika pertama saldo akun sama dengan 0, ya. Saldo akunnya sama dengan 0, account balance sama dengan 0. Kemudian customer record-nya adalah 23 atau update code-nya sama dengan hapus. Ya. Jadi kondisi record customer akan dihapus kalau dia yang pertama saldo akunnya 0, kemudian customer record 23 atau update code-nya sama dengan hapus. Ya. Oke, selanjutnya yaitu ada nested selection. Nested if statement. Pemilihan bersarang terjadi ketika kata if muncul lebih dari sekali dalam pernyataan if. Pernyataan if bersarang dapat diklasifikasikan sebagai linear atau non-linear. Yang pertama linear nested if statement. Pernyataan if bersarang linear digunakan ketika bidang sedang diuji untuk berbagai nilai dan tindakan yang berbeda akan diambil untuk setiap nilai. Bentuk if bersarang ini disebut linear karena setiap else segera mengikuti kondisi if yang sesuai dengannya. Perbandingan dilakukan sampai kondisi benar ditemukan dan tindakan yang ditentukan dijalankan sampai pernyataan else berikutnya tercapai. Pernyataan if bersarang linear harus diidentasi agar mudah dibaca dengan setiap if, else, dan and if yang sesuai disejajarkan. Di sini contohnya, if record code sama dengan A, then increment counter A. Ya. Jadi ada kondisi di mana record code-nya sama dengan A, maka counter A-nya akan bertambah. Else, selain itu, jika record code-nya B, maka counter B-nya akan bertambah. Ya. Kemudian selain itu, jika record code-nya C, maka counter C-nya yang bertambah. Berarti selain itu, jadi selain A, B, dan C, maka increment error counter. Jadi penambahan counter error, ya. Jadi akan terjadi error. Ya, di sini penggunaan if lebih dari satu, ya. Perhatikan bahwa ada jumlah pernyataan if, else, dan and if yang sama. Bahwa setiap pernyataan else dan and if diposisikan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan pernyataan if yang cocok. Dan lakukan yang benar membuatnya mudah dibaca. Lakukan ini ada fungsinya. Dan dipahami. Blok pernyataan if bersarang seperti ini kadang-kadang disebut sebagai pernyataan if berjenjang karena mereka mengalir seperti air terjun. Ya. Jadi ini
Untuk memudahkan dalam pemahaman, dibentuklah seperti ini. Ya. Jadi nanti and if ini berarti untuk menutup if yang ini, and if ini untuk yang ini, and if ini untuk yang ini. Ya, jadi tidak akan kekurangan and if. Ya. Selanjutnya, kalau tadi linear nested if, sekarang non-linear nested if statement. Pernyataan if bersarang non-linear terjadi ketika sejumlah kondisi berbeda harus dipenuhi sebelum tindakan tertentu dapat terjadi. Kenapa disebut non-linear? Karena pernyataan else dapat dipisahkan dari pernyataan if yang dipasangkan. Identasi sekali lagi penting ketika mengekspresikan bentuk seleksi di dalam pseudocode. Setiap pernyataan else dan and if harus disejajarkan dengan kondisi if yang sesuai dengannya. Sebagai contoh di sini, ya, di sini ada pensejajaran antara if dengan and if yang ini, kemudian di sini juga ada if dengan and if yang ini, if dengan and if yang ini, ya. Jadi agak menjorok, ya, seperti air terjun, ya bentuknya. Perhatikan bahwa jumlah kondisi if sama dengan jumlah pernyataan else dan and if, ya. Menggunakan lakukan yang benar membantu untuk melihat kumpulan pernyataan if, else, dan and if yang cocok. Namun pernyataan if bersarang nonlinear mungkin mengandung kesalahan logika yang sulit untuk diperbaiki. Tadi katanya di sini if jumlahnya sama dengan pernyataan else dan and if. Kita lihat di sini if-nya ada berapa? 1, 2, 3. Kita hitung and if-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ya, sama ya. Ada 3. Else-nya juga ada 3. 1, 2, 3. Itu maksudnya ya. Jika memungkinkan, ganti serangkaian pernyataan if bersarang non-linear dengan pernyataan if gabungan. Penggantian ini dimungkinkan dalam pseudocode karena dua pernyataan if berurutan bertindak seperti pernyataan if gabungan yang menggunakan operator AND. Sebagai contoh, di sini ada if dengan kondisi pertama adalah student attendance part-time, if dengan kondisi kedua student age. Nah, berarti ini kan bisa digabungkan, ya. Bagaimana penggabungannya? Seperti ini. If student attendance sama dengan part-time and student age lebih besar dari 21. Jadi, if-nya hanya menggunakan satu saja. Kalau di sini ada 2, di sini 1, namun ada operator relasinya adalah operator logikanya adalah and, ya. Baru diikuti dengan pernyataan seperti itu. Maka di sini and if-nya juga harus sama dengan jumlah if-nya. Ya. Ini akan hasilnya sama saja ya. Mau yang seperti ini yang di atas ataupun yang di bawah, hasilnya sama-sama mengeksekusi ya. Pernyataan increment matur PT student ya. Selanjutnya penggunaan selection dalam algoritma. Di sini ada beberapa contoh pemrograman yang menggunakan struktur kontrol seleksi. Dalam setiap contoh, masalah akan didefinisikan. Kemudian algoritma solusi akan dikembangkan. Setelah itu akan diuji secara manual. Ingat ya, di pertemuan lalu kita sudah bahas. Yang pertama kita buat dulu diagram defining diagram. Kemudian yang kedua kita buat solution algoritmanya. Yang ketiga adalah desk checking atau pengecekan. Ya. Oke, yang pertama di sini ada diagram pendefinisian.
di mana di dalam diagram ini bentuknya tabel, ada 3 kolom. Yang pertama sebagai input, yang kedua sebagai processing, yang ketiga sebagai output. Inputnya di sini ada 3, yaitu karakter 1, karakter 2, karakter 3. Prosesnya apa saja? Yang pertama di sini adalah prompt for karakter. Yang kedua, accept 3 karakter, ya, dia membaca 3 karakter. Kemudian yang ketiga, dia mengurutkan 3 karakter. Kemudian yang terakhir adalah mencetak 3 karakter. Ya. Outputnya adalah karakter 1, karakter kedua, dan karakter ketiga. Ini case-nya adalah mengurutkan 3 karakter. Ya. Selanjutnya, diagram solusinya adalah di sini algoritma solusi ya membutuhkan serangkaian pernyataan if untuk mengurutkan 3 karakter ke dalam urutan menaik. Jadi urutannya ini menaik ya. Yang pertama di sini adalah kita namakan dulu algoritmanya adalah read 3 karakter. Kemudian di sini ada pengenalan karakter 1, 2, dan 3. Kemudian di sini kita bisa melihat ada karakter 1, 2, dan 3. Kemudian di sini ada if yang pertama, karakter 1 lebih besar dari karakter 2. Kemudian di sini ada bantuan yaitu karakter sementara atau temporary. Ini nilainya sama dengan karakter 1. Kemudian karakter 1 ini sama dengan karakter 2. Karakter 2 sama dengan temporary. And if. Berarti ini kondisi pertama dengan instruksi atau perintah 3 ini. Ya. Kondisi yang kedua adalah karakter 2 lebih besar dari karakter 3. Ya, kalau tadi yang pertama kondisinya karakter 1 lebih besar dari karakter 2. Ya, kita kan tadi mau mengurutkan secara menaik. Ya. Kalau misalkan karakter 1-nya lebih besar dari karakter 2, berarti kan harus ada proses pertukaran. Ya. Begitupun juga dengan kondisi kedua, kalau karakter keduanya lebih besar dari karakter ketiga, maka harus ada proses pertukaran dulu dari karakter 2 ke karakter 3. Ya. Selanjutnya ada kondisi karakter 1 lebih besar dari karakter 2. Ya, berarti di sini karakter 1, kemudian yang temporari sama dengan karakter 1, karakter 1 sama dengan karakter 2, karakter 2 sama dengan temporari. Dan di akhir akan dicetak ke layar adalah karakter 1, karakter 2, dan karakter ketiga. Ya. Jadi ini algoritmanya untuk membuat atau mengurutkan 3 karakter dalam urutan yang menaik. Dalam solusi ini, sebagian besar logika algoritma berkaitan dengan pengurutan 3 karakter dalam urutan menaik. Pengurutan ini dilakukan, tetapi dengan menggunakan pseudocode yang menukar 2 item. Ya, ini adalah perintahnya, di mana di sini nilai dalam variabel 1 dan variabel 2 ditukar dengan menggunakan variabel sementara atau temporary. Pseudocode seperti ini harus ditulis dengan hati-hati untuk memastikan item tidak hilang atau ditukar. Ya. Jadi nilai temporary itu sama dengan nilai karakter 1. Karakter 1 itu dirubah ke karakter kedua, ya, atau nilainya menjadi karakter 2. Karakter kedua ini nilainya adalah yang temporary. Gitu. Setelah kita buat tadi pendefinisiannya, kemudian kita buat solusi algoritmanya,
ketiga adalah proses pengecekan menggunakan dash checking. Di sini ada dua dataset yang akan diuji coba. Yang pertama, ya ini uji coba yang pertama, dataset pertama, ini dataset kedua. Di mana di dataset pertama sebagai karakter satunya adalah K, karakter 2-nya B, karakter ketiganya G. Sedangkan di dataset yang kedua, karakter satunya Z, karakter 2-nya S, karakter 3-nya adalah A. Kita mau mengurutkan, ya. Hasilnya di sini adalah, ekspektasi untuk hasil adalah, kalau diurutkan berarti dataset yang pertama akan berubah menjadi BGK, ya, karakter satunya jadi B, karakter 2-nya G, karakter ketiganya K. Di dataset yang kedua, hasilnya harus berurutan di mana sebagai karakter satu adalah A, karakter 2-nya S, karakter 3-nya adalah Z. Ya. Yang ketiga, kita buat dash check table-nya. Nomor baris telah digunakan untuk mengidentifikasi setiap pernyataan dalam program. Perhatikan bahwa set dash memeriksa logika, setiap pernyataan if diperlukan sebagai satu pernyataan. Ya. Ini untuk first pass-nya, uji coba yang pertamanya. Ya. Jadi kita butuh bantuan satu kolom untuk menampung data temporary, ya. Begitupun juga dengan uji coba yang kedua, ya. Jadi kita butuh juga satu tambahan sebagai tempat untuk menyimpan sementara, ya, atau karakter temporary, ya. Oke, ini untuk dash check table. Nah, selanjutnya setelah tadi kita membahas tentang if statement, ya. Yang kedua di sini ada case structure. Ya, jadi di percabangan itu ada if, ada case, ya. Struktur case control dalam pseudocode adalah cara lain untuk mengekspresikan pernyataan if bersarang linear, di mana dalam pseudocode ada dua alasan, ya, kenapa case ini digunakan. Yang pertama, dapat diterjemahkan ke dalam banyak bahasa tingkat tinggi. Kedua, membuat pseudocode lebih mudah untuk ditulis dan dipahami. If bersarang sering terlihat rumit dalam pseudocode dan bergantung pada struktur dan lekukan yang benar agar mudah dibaca. Ya, contohnya sebagai berikut. Ya, di sini bentuknya lekukan seperti ini, di mana penggunaan if-nya lebih dari satu dengan kondisi yang sesuaikan. Di sini ada 1, 2, 3 kondisi dengan pernyataannya masing-masing, ya. Kemudian and if-nya juga, and if dan else juga jumlahnya harus sama, ya. Ini untuk struktur dari if, ya. Nah, selanjutnya struktur if bersarang linear ini dapat diganti dengan struktur case control. Kasus sebenarnya bukan struktur kontrol tambahan. Untuk menyederhanakan struktur kontrol pemilihan dasar dan memperluasnya dari pilihan antara dua nilai ke pilihan beberapa nilai. Dalam satu struktur kasus, beberapa jalur logika alternatif dapat direpresentasikan. Dalam pseudocode, kata kunci case of dan and case berfungsi untuk mengidentifikasi struktur dengan beberapa nilai yang diidentasi sebagai berikut. Ya. Di sini ada bentuk umumnya. Pertama adalah dideklarasikan dulu. Biasanya kita gunakan if. Di sini ada case of single variable. Kemudian value satunya apa, statementnya apa, value 2-nya apa, statementnya apa. Ya. Kemudian sampai dengan value n, statement blocknya n. Kemudian value order, statement block order. Ditutup dengan n case. Jalur yang diikuti dalam struktur kasus tergantung pada nilai variabel yang ditentukan dalam clause case of. Jika variabel berisi nilai 1 pernyataan blok 1 dijalankan,
Jika berisi nilai 2, blok pernyataan 2 dijalankan, dan seterusnya. Nilai lainnya disertakan jika variabel tidak berisi nilai yang tercantum. Nah, di sini kita dapat menulis ulang pernyataan if bersarang linier di atas dengan pernyataan kasus berikut. Ya. Case of record code, kemudian di sini value satunya A, di sini pernyataannya adalah increment counter A. Value 2-nya B, di sini pernyataan keduanya adalah increment counter B. Value ketiganya increment counter C. Terakhir, other, dia langsung mengeksekusi. Ditutup dengan end case. Jadi kalau teman-teman bandingkan dengan penggunaan and if, ya, penggunaan if and if ya, ini, ya, sama aja sebenarnya, ya. Cuma ini yang jadi conditional record code, variabelnya, ya, single variable. Nah, ini kalau menggunakan case seperti ini bentuknya, ya, teman-teman bisa lebih memahami lagi mungkin dengan penggunaan case of karena lebih sederhana, ya, dibanding dengan penggunaan if, then, else, and if, ya. Pertemuan 4 sampai di sini terkait struktur kontrol, ya. Di sini ada dua, ada if, ada case, ya. Setelah dibahas tentang if dan case, teman-teman silakan memilih yang mana yang menurut teman-teman lebih mudah untuk dipahami, baik dalam pseudocode maupun nanti pada saat implementasinya ke dalam program, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-subscribe ya.